Halo, selamat datang kembali di video jaringan komputer bersama saya Yulianto. Kita lanjutkan pembahasan tentang Application Programming Interface. API atau Application Programming Interface adalah antarmuka pemrograman aplikasi yang digunakan sebagai penghubung di antara software, layanan, perangkat jaringan yang berbeda. Secara singkat, API adalah cara untuk mengkomunikasikan dua software yang berbeda seperti perantara yang menjadi penghubung antara dua orang yang memiliki bahasa berbeda. Contoh kegunaan API adalah menampilkan barang yang akan dibeli di Tokopedia, mencari restoran yang menjual makanan di GoFood, melihat video di YouTube, menampilkan peta alamat dengan Google Map, menampilkan tabel routing di perangkat jaringan, dan lain-lain. Cara kerja dari API adalah, sebagai contoh, seorang user ingin membeli sebuah tiket perjalanan dari Jakarta menuju Bali. Dia kemudian membuka situs Traveloka. Dia mengetikkan alamat di website dari Traveloka, kemudian website dari Traveloka akan melakukan API call yang menghubungkan pada database API kepunyaan maskapai masing-masing. Hasil dari pencarian ini akan ditampilkan menuju ke website dari Traveloka yang akan menampilkan seperti nama maskapai, kemudian jam keberangkatan, jam kedatangan, dan juga menampilkan harga dari tiket tersebut. Kategori API berdasarkan pengguna. Yang pertama adalah Open atau Public API. Contoh dari Public API adalah The International Space Station. Karena ini IP publik, maka banyak provider IP yang dapat menggunakan, sebagai contoh Google Map. Google Map mewajibkan pengguna untuk mendapatkan free key atau token sebelum menggunakan API. Yang kedua adalah Internal atau Private IPS. Ini digunakan oleh internal organisasi untuk akses layanan dan data mereka. Contohnya, karyawan penjualan dapat mengakses data penjualan di mobile device mereka masing-masing. Yang ketiga adalah Partner API. Ini digunakan di antara organisasi atau perusahaan dengan rekan bisnis mereka. Dari pihak rekan bisnis harus mempunyai lisensi atau izin atas penggunaan API mereka. Contoh penggunaannya, website layanan travel menggunakan API database maskapai penerbangan yang baru saja kita bahas. Berikutnya kita bahas lebih detail tentang REST API. REST API adalah model API yang paling banyak digunakan. Penggunaannya hingga mencapai 80% dari model API yang lain. Ini merupakan framework untuk membuat web API dengan menggunakan HTTP atau HTTPS. Kemudian ada juga RESTconf. Ini merupakan framework untuk mengelola dan mengkonfigurasi perangkat jaringan menggunakan HTTP atau HTTPS. Untuk data modeling menggunakan YARN dan data store menggunakan netconf. Ada 4 pilihan cara mengeksekusi REST API. Yang pertama, melalui web browser menggunakan HTTP request yang dimasukkan ke address bar. Pilihan kedua adalah menggunakan command line menggunakan perintah curl. Pilihan yang ketiga adalah menggunakan aplikasi. Contoh aplikasi yang digunakan adalah Postman. Yang keempat, menggunakan bahasa pemrograman seperti C, Python, Java, atau lainnya. Untuk mengeksekusi API melalui web browser, sebagai contoh, kita akan mencari lokasi dari alamat Tricellular. Ketikkan ipinfo.io. Ini adalah alamat IP dari Tricellular dengan hostname, ada juga city, region, country, kemudian lokasi, organisasi, time zone, autonomous system number, kemudian ada nama tentang company, privacy, abuse, dan lain-lain. Untuk mencari data format dari JSON, ketikkan alamat IP info, garis miring, diikuti dengan alamat IP, garis miring, diikuti dengan format data. Ini adalah bentuk JSON dari website IP info yang mencari alamat dari operator Tricellular. Ada IP, hostname, city, region, country, lokasi, organisasi, time zone, dan readme. Cara yang kedua, jika kita akan menggunakan aplikasi Postman, ketik postman.co, enter. Saya sudah membuat akun, bagi yang belum silahkan buat. Ketik my workspace. Ini ada beberapa koleksi yang dimiliki oleh Postman. Kita klik RESTful API. Ada get, ini digunakan untuk mendapatkan data dari alamat website tertentu. Ada juga post, jika kita akan mengupload data. Ada juga put untuk mengedit data, dan del digunakan untuk menghapus data. Klik get, masukkan alamat
ipinfo.io/alamat IP. Dari alamatnya akan kita cari, diikuti dengan /JSON. Klik send. Ini adalah hasilan dari format JSON. Hasilnya sama dengan ketika kita melakukan pencarian melalui web browser. Untuk format JSON, langsung menuju ke alamat IP, hostname, city, region, country, lokasi, organisasi, time zone, dan readme. Untuk cara penggunaan API melalui skrip pemrograman, kita akan menggunakan bahasa Python, namun akan kita bahas ke dalam topik tersendiri. Terima kasih.